Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Perkenalkan, nama saya Fitriana Sabrina binti Sumarno. Saya alumni Mahat Al-Zaitun Angkatan 16 General. Nama saya Tian Amrina binti Kusnan, alumni Mahat Al-Zaitun Angkatan 16 General. Saya mulai menjadi santri di Mahat Al-Zaitun ini mulai dari tahun 2010 kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dan lulus di tahun 2020. Jadi saya menjadi santri Mahat Al-Zaitun ini selama 10 tahun. Kalau saya menjadi santri Mahat Al-Zaitun sejak tahun 2008 kelas 1 MI sampai dengan kelas 12 tahun 2020 saya lulus dari Al-Zaitun. Jadi saya sudah bersekolah di Al-Zaitun ini sudah 12 tahun. Saya sih merasa tidak bosan karena teman-teman di sini banyak dari berbagai daerah, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun ada, dari Malaysia, dari Singapura. Kalau saya sekolah di daerah asal saya, mungkin paling jauh teman saya hanya di satu kelurahan saja, tidak ada tuh yang dari luar negeri. Jangankan di luar negeri, luar kota saja tidak ada. Ya bagaimana saya bisa bosan sekolah di Mahat Al-Zaitun ini? Karena mulai dari lingkungannya yang luas, 1.200 hektar loh. Juga banyak pepohonan-pepohonan yang tinggi sehingga kita bisa menghirup udara yang sangat segar, jauh dari asap, jauh dari polusi, asap rokok ataupun asap yang lainnya. Kalau kita tinggal di daerah lingkungan kita, di rumah misalnya, keluar rumah ini kita bisa langsung mencium asap sampah yang dibakar di depan rumah, asap rokok, asap kendaraan. Ya kalau misal saya sekolah pindah-pindah tempat, misalnya SD di tempat A, SMP di tempat B, SMA di tempat C, itu bakal menerapkan aturan yang berbeda-beda. Jadi perlu penyesuaian lingkungan. Nah betul itu, kalau di Al-Zaitun sudah menerapkan sistem pendidikan satu pipa, One Pipe Education System, yang digagas langsung oleh Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang, Master Pertanian. Sistem pendidikan satu pipa adalah Al-Zaitun menyelenggarakan pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, bahkan kelas dewasa atau biasa disebut dengan kelas penyetaraan dalam satu lingkungan. Nah, maka dari itu Mahat Al-Zaitun ini disebut sebagai pusat pendidikan. Menurut saya, tinggal di Al-Zaitun merupakan investasi kesehatan bagi saya karena 5 bulan para santri belajar di Al-Zaitun, 1 bulan belajar di masyarakat atau liburan semester. Jadi para santri lebih banyak hidup di lingkungan yang sehat. Ya betul, karena di Mahat Al-Zaitun ini sudah difasilitasi tempat laundry sehingga santri fokus belajar. Nah bayangkan saja, jumlah santri saja sudah ribuan. Kalau santri nyuci masing-masing, berapa banyak air yang dibuang, lalu jemurnya gimana? Bisa jadi asrama kita jadi rumah susun ya? Iya. Jangan salah, untuk melaundry sendiri, santri juga dibutuhkan kemandiriannya. Misalnya, mulai dari memilah baju kotor, mendata pakaian, dan juga menaruh pakaian ke tempat laundry. Dan jika sudah selesai berlaundry, santri mengambil sendiri. Apakah itu tidak mandiri? Kalau hari sekolah, kami para santri bangun pukul 4 pagi. Kemudian kita lanjut berangkat ke masjid, sholat subuh, dan dilanjut dengan kebahasaan pagi-pagi sampai
Pukul 5 lalu dilanjut kita berangkat ke rumah makan untuk sarapan pagi. Lalu berangkat menuju sekolah jam 7. sudah ada di sekolah. Pembelajaran dimulakan pukul 7 sampai dengan pulang pukul setengah 2 siang. Kita sholat zuhur pukul 12.00. Dilanjut pembelajaran sampai setengah 2. Kemudian kita pulang sekolah dan bergegas menuju rumah makan untuk makan siang. Setelah makan siang, para santri boleh tidur siang pukul 2 sampai dengan 3 sore. Pukul 3 sore para santri sholat asar berjamaah di selasar asrama. Nah, kalau tadi sholat zuhur di selasar sekolah, kalau asar di selasar asrama. Nah, lanjut setelah sholat asar, para santri yang memiliki kegiatan mengikuti ekstrakurikuler seperti seni dan olahraga bisa melanjutkan kegiatannya. Kalau saya mengambil eskul olahraga basket, seni, tari. Kalau Tia? Sama dong, aku juga ikut tari. Selesai eskul pukul 5 sore, balik ke asrama, mandi, lalu bersiap-siap menuju masjid, melaksanakan sholat maghrib pukul 18.00. Setelah melaksanakan sholat, dilanjut dengan hafalan Al-Quran. Iya, setoran hafalan ke guru-guru, ke kakak-kakak yang sudah ditetapkan menjadi mustami. Nah, kemudian para santri bergegas menuju rumah makan untuk makan di waktu malam pukul 20.00. Nah, perlu diketahui kegiatan ini dilakukan sebelum ada pandemi COVID melanda. Nah, karena sekarang terjadi COVID, jadi ada perubahan jadwal makan di pukul 5 sore. Ya, itu kan pandangan orang. Jika di tempat manapun sama. Pasti memiliki aturan, ya kan? Ya, misalnya ada security yang menjaga, pasti akan ditanyakan keperluan, Kepentingannya, bahkan tujuannya. identitasnya juga bahkan ditanyakan. Iya, seperti KTP. Jadi jelas atas nama siapa yang datang, tujuannya apa dan kepentingannya apa. Seperti itu. Bahkan saat pandemi juga para tamu yang datang harus swab, harus memakai masker, menjaga jarak, Menunjukkan surat vaksin. iya. Intinya ada aturan yang harus ditaati. Yaitu kan kata orang yang melihat dari jauh, mendekat saja belum, apalagi mendatangi. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Menurut saya yang sudah bersekolah di Al-Zaitun selama 12 tahun, saya tidak melihat seperti itu. Justru ketika peringatan 1 Syuro, Syekh Al-Zaitun selalu mengundang sahabat-sahabatnya yang lintas agama datang ke Al-Zaitun ini. Sehingga santri bisa mengenal berbagai masyarakat, mulai dari perbedaan suku, agama, dan yang lain. Jadi itu yang dinamakan toleransi dan perdamaian. Keren bukan? Jadi siapa yang eksklusif?